Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Makrifat Underwood. Kali ini saya akan sedikit mengulas tentang manusia tujuannya adalah hanya untuk beribadah, seperti hadis yang disampaikan sesungguhnya jin dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah. Beribadah berartinya menyembah, ya, menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta. Bisa juga beribadah menghambakan diri, berarti menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyerahkan diri dan kehendaknya kepadanya. Terus yang melakukan perintahnya, beribadah berarti melakukan perintah seperti dalam syariat ada beberapa perintah-perintah yang dilaksanakan dalam ilmu syariat, dan juga ada mentaati larangannya. Itu secara umum di ilmu syariat udah banyak dibahas tentang perintah dan larangannya. Tujuan beribadah sendiri yaitu seperti yang di setiap akhir video saya, ilahi anta maksudi waridoka matlubi, artinya hanya Allah yang dituju dan hanya mengharap keriduannya. Tujuan utama beribadah adalah mencapai keriduannya. Menghambakan diri, beribadah juga bertujuan menghambakan diri baik secara spiritual, moral maupun intelektual. Meningkatkan kesadaran beribadah dapat meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kadang kita lupa bahwa ada tata cara atau ada aturan manusia dan diciptakan ini dengan Allah menurunkan satu sistem yang disebut agama. Yang mana agama ini kebanyakan hanya menganggap agama itu kepercayaan, agama itu pegangan, atau agama itu tujuan hidup. Secara umum memang demikian, namun dalam pandangan tasawuf agama adalah intinya mengenal Allah, seperti yang disebutkan awaludin ma'rifatullah, dan awalnya beragama adalah mengenal Allah. Itu awalnya baru mengenal Allah, ya, belum beribadah, baru mengenal Allah. Nah, dalam konteks mengenal artinya ada interaksi, kita harus bertemu. Namanya mengenal, ya kita harus dijumpai secara panca indera, ya, dari apakah dilihat, apakah didengar, atau pokoknya dengan berinteraksi dengan panca indera. Jadi mengenal Allah ya harus ketemu dulu. Kalaupun ada Al-Quran menyatakan Allah itu laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak bisa dibayangkan, tidak bisa digambarkan, tidak bisa dideskripsikan atau disamakan dengan makhluk apapun. Ya, Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tetapi sisi lain juga ada sifat Allah yang wajib diketahui, ada 20 diantaranya. Yang pertama adalah wujud. Ya, berarti yang namanya wujud itu bisa berinteraksi dengan panca indera. Nah, hubungannya nanti dengan syahadat. Seperti umat Islam sebelum atau orang yang mau berislam adalah langkah pertama adalah bersyahadat, dan rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Syahadat ini artinya pondasi atau soko guru. Ketika orang bersyahadat, resmilah dia menjadi orang muslim, menjadi seorang muslim. Namun
apakah dengan mengucapkan syahadat otomatis jadi seorang muslim? Saya rasa tidak, karena syahadat itu kan bunyinya bersaksi. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kesaksian ini yaitu tadi, harus pentingnya kita memahami bahwa Allah di dunia ini ada sifat wujudnya. Nah, sifat wujudnya ini kita ikrarkan pada saat bersyahadat. Dan bersyahadat ini sebenarnya bukan kata-kata, tetapi perbuatan kita menyaksikan pekerjaan yang dilakukan saat ini. Jadi bersaksi itu bukan hanya mengatakan saja itu. Nah, makanya kalau syahadatnya udah jelas, udah benar, bersaksi akan Allah dan Rasulnya, maka ibadah selanjutnya juga akan mengikuti, akan sah. Jadi kalau sholat itu adalah lanjutan dari rukun Islam yang pertama, dan rukun Islam yang kedua adalah sholat. Sholat adalah kelanjutan dari bersyahadat. Kalau syahadatnya sah, maka sholatnya pun dipastikan bisa ikut sah. Nah, sholat adalah zikir. As-sholatu li zikri, sholat adalah berzikir, dan zikir sendiri artinya mengingat, dan sholat adalah mengingat Allah. Nah, ketika mengingat artinya ada sesuatu yang telah kita jumpai, yang telah kita temui, hingga pada suatu saat kita mengingat akan yang pernah ditemui itu. Nah, kalau bersaksi akan Allah, kalau kita mengingat Allah, berarti kita kembali lagi ke rukun Islam yang pertama, bersyahadat. Nah, kita udah berjumpa dengan sifat wujud Allah, itulah yang diingat ketika sholat. Jadi kalau sholat belum beres syahadatnya, dipastikan sholatnya lalai, dan sholat yang lalai nanti ujungnya dengan neraka wel. Oke, ini tentang praktek Thariqah Naqsabandiyah Holidiyah. Salam pembaharuan, salam kebangkitan agama tauhid, salam Indonesia Raya, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.